Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Syukriantoro ingin menjelaskan materi tentang manajemen perubahan. Konsep dasar manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus memperbarui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan harus berlangsung pada tingkat tinggi mengingat laju perubahan yang dihadapi akan lebih besar dari masa sebelumnya. Pendekatan dalam manajemen perubahan adalah: pertama, mengidentifikasi siapa di antara mereka yang terkena dampak perubahan yang mungkin menolak perubahan. Kedua, menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga, mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses, dengan cara yang terorganisasi, dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, mitos manajemen perubahan. Mitos manajemen perubahan dikemukakan oleh Potts and Lamarsh adalah sebagai berikut. Pertama, orang akan selalu menerima perubahan. Yang kedua, manajer tahu bagaimana mengolah perubahan. Yang ketiga, perubahan pasti terjadi, tidak harus dikelola. Pendekatan manajemen perubahan. Terdapat pendekatan utama untuk manajemen perubahan yang dinamakan plan change, perubahan atau perubahan terencana, dan emergent change atau perubahan darurat. Pendekatan yang dipergunakan tergantung pada kondisi lingkungan yang dihadapi. Pada situasi tertentu, plan change lebih tepat daripada kondisi lainnya. Mungkin emergent change lebih cocok. Ada plan change. Pertama, exploration phase dalam atau fase eksplorasi. Dalam tahap ini, organisasi menggali dan memutuskan apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam operasi, dan jika demikian mempunyai komitmen terhadap sumber daya untuk merencanakan perubahan. Lanjutnya, planning phase atau fase perencanaan. Proses perubahan menyangkut pengumpulan informasi dengan maksud menciptakan diagnosa yang tepat, menciptakan tujuan perubahan, serta mendesain tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, action phase, fase tindakan mengimplementasikan perubahan dari perencanaan. Proses perubahan menyangkut desain untuk menggerakkan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan yang ingin dicapai. Yang keempat, integration phase, fase integrasi. Tahapan ini dimulai begitu perubahan telah dengan sukses dijalankan. Hal ini berkaitan dengan mengkonsolidasi dan menstabilisasi perubahan sehingga mereka menjadi bagian organisasi yang dijalankan dengan normal. Emergent approach memberikan arahan dengan melakukan penekanan pada 5 gambaran organisasi yang dapat mengembangkan atau menghalangi keberhasilan perubahan, yaitu organisasi struktur atau struktur organisasi, organisasi culture atau budaya organisasi, organisasi learning, organisasi pembelajaran, managerial behavior, perilaku manajerial, power and politik, atau kekuatan dan politik. Faktor untuk melakukan perubahan. Ada faktor eksternal, terdiri dari teknologi, perguruan tinggi, tuntutan pasar, arus globalisasi, konsumen, dan lembaga keuangan. Ada faktor internal, terdiri dari persoalan hubungan antar komponen perguruan tinggi, persoalan terkait dengan mekanisme kerja, dan persoalan keuangan. Ada tahapan perubahan. Welles dan Szilagyi mengemukakan bahwa proses perubahan organisasi yang direncanakan atau plan change mencakup 6 tahapan, yaitu: yang pertama, dirasakannya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, pengenalan di bidang permasalahan. Yang ketiga, identifikasi hambatan. Yang keempat, pemilihan strategi perubahan. Yang kelima, pelaksanaan. Dan yang keenam, evaluasi.
Ada problem pelaksanaan perubahan. Adler mengemukakan bahwa dalam upaya melaksanakan perubahan organisasi terdapat 3 problem yang dihadapi, yaitu resistensi atau penolakan terhadap perubahan, pengawasan organisasi, dan kekuasaan. Selanjutnya ada model manajemen perubahan. Pertama itu perubahan Tyagi. Model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan, adanya kepuasan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, proses penyelesaian masalah, dan mengimplementasikan masalah. Yang kedua ada model perubahan Kreitner dan Kinnicky. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinnicky, kerangka kerja perubahan organisasi terdiri dari input, target element of change, dan output. Dan yang terakhir ada model perubahan Burness. 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. The incremental model of change and output. Perubahan berlangsung secara bertahap, perubahan secara berganti pada masing-masing bagian. Perubahan terjadi, ada respon internal dan eksternal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.